Ini siapa orang namanya? Tampilannya seperti Mustad. Dia mengancam, katanya Allah akan memberikan adab dan laknat kepada Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia sekarang. Bisa-bisanya orang mendikte Allah. Jangan sembarangan ente. Meskipun ente Ustadz, bahkan sekelas Nabi itu tak bisa mengintervensi Allah. Astagfirullahaladzim. Kok ada ya orang gara-gara urusan politik sampai berani sembarangan, tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita cek dulu sama-sama nih videonya. Ini ditayangkan di channel Repri Ngadron. Orang itu lagi kan. Tokoh-tokoh pejuang rakyat dan bangsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan kepada kita bersama-sama. Sebagaimana sabda Nabi, afdalul jihati kalimati adlin inda sultanin jairin. Nabi menyatakan dengan tegas bahwa jihad yang paling utama adalah mengingatkan, melawan kepada para pemimpin yang zalim, kepada kebenaran dan keadilan. 10 tahun sudah kita melihat rakyat dan bangsa ini telah diinjak-injak oleh rezim Jokowi laknatullah. 10 tahun sudah rakyat dan bangsa ini sudah diinjak-injak. Rakyat yang mana yang ente maksud? Jokowi laknatullah alaih. Ente kenapa sih? Ini urusan politik loh. Catat baik-baik, ini urusan politik. Sampai dia bisa mengklaim bahwa Jokowi itu laknatullah alaih, yang dilaknat oleh Allah. Siapa ente? Ente siapa? Kok bisa tahu bahwa Allah melaknat Jokowi? Dan sampai sekarang, kalau kita lihat Jokowi, apakah melihat tanda-tanda bahwa dia sedang dilaknat oleh Allah? Tidak, Pak. Ketika beres menjadi presiden, bahkan yang didukungnya Prabowo menang, apa sih respon masyarakat sekarang kepada Pak Jokowi? Ada nggak lihat kita tanda-tanda bahwa Jokowi dilaknat oleh Allah? Tak ada. Jadi sesungguhnya ini persoalan politik, tetapi diseret paksa narasi agama masuk ke dalamnya. Akhirnya menyebabkan apa? Ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Begitu. Bahkan sekarang ketika isu Jokowi menjadi salah satu presiden terkorup dunia versi OCCRP, katanya, dan itu pun sudah dihapus beritanya. Apa respon publik? Apakah lantas percaya kepada OCCRP? Tidak, Pak. Bahkan orang yang memanfaatkan berita dari OCCRP ini dibully oleh banyak orang di Republik ini, bahkan sekelas OCCRP-nya. Pendananya dan lain sebagainya dibongkar oleh masyarakat. Kenapa? Karena bela kepada Jokowi. Kenapa? Karena nggak percaya Jokowi melakukan itu. Itu fakta, mana tanda-tanda pelaknatannya? Gak ada. Justru ente yang kelihatan dilaknat dengan kelompok ente. Setiap momentum pertengkaran politik, kalian selalu kalah. Apa itu bentuk apa dari Allah? Bentuk laknat? Udah jelas dan nyata, kalian tuh. Kan saya juga nggak sopan, seolah mendikte Allah ngalaknat kepada kalian. Nggak bisa lah. Ente terus bawa narasi-narasi akhrawi untuk mengutuk seorang yang beda persoalan politik dengan ente. Nggak bisa. Sok-sokan ngomongnya tuh. Padahal tak bisa dipertanggungjawabkan dan tak bisa diverifikasi. Benar atau tidak ucapan si ini. Yang jelas tentu salah. Udah tidak sopan kepada Allah. Mau dikte Allah. Seolah-olah dirinya yang Tuhan. Sehingga tahu bahwa Jokowi itu laknatullah alaih. Koplak kan kayak gini tuh. Ambisi politik yang jelas tuh. Lanjut nih.
yang memberikan umpan kepada oligarki tetapi menginjak-injak martabat rakyatnya sendiri. Silih berganti Prabowo sekarang berkuasa. Maka ada harapan tetapi juga kekecewaan. Oleh karena itu dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal dalam rangka menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Setidaknya ada 3 misi utama yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah dosa Jokowi cukup besar. Maka kalau seandainya Jokowi tidak diadili, maka rusak, hancurlah hukum saat ini. Dosa Jokowi sangat besar. Dosa dalam perspektif apa ini? Perspektif negara atau perspektif akhirat? Terus ente merasa suci gitu? Merasa tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa gitu? Siapa orang yang berani menyatakan demikian? Siapa orang yang berani mengklaim demikian? Siapa yang tahu juga bahwa Jokowi terus melakukan dosa seumur hidupnya? Tahu nggak ente, Pak Jokowi itu sering puasa Senin Kemis bahkan. Tahu nggak ente? Yang kayak gitu tuh. Jadi jangan pakai narasi agama untuk mengutuk orang yang berbeda urusan politik dengan Anda. Nggak sopan itu namanya ente. Hah? Siapapun aja ente. Bergelar apapun aja ente. Berada dimanapun aja ente. Ormasnya. Oleh karena itu kita sepakati bersama-sama. Gerakan kebangsaan ini adalah mendorong agar Jokowi diadili oleh hukum dan rakyat. Sepakat? Takbir. Yang kedua, karena Gibran adalah anak yang cacat hukum sejak lahir, maka tentunya kewajiban rakyat dan bangsa ini memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Sepakat? Takbir. Jangan bawa-bawa terus ramah rakyat, hei. Ente yang ngomong tuh, jangan terus-terus bawa atas nama rakyat. Seolah-olah rakyat diwakili oleh ente. Tidak. Ada nggak masyarakat yang diwakili oleh orang ini? Ada. Cuma kalau kita mau kalkulasi, mau hitung-hitungan, yang ikut dengan dia, dengan yang tidak ikut dengan dia, pasti lebih banyak yang tidak ikut. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat. Karena mayoritas masyarakat itu pasti tidak ikut Anda. Banyak buktinya. Ini pasti para pendukung Anies nih. Saya yakin itu 1000% para pendukung Anies. Berapa persen kemarin suaranya Anies tuh? 24%. Urusan politik aja ini. Urusan politik aja. Jangan sampai menyenggol urusan keimanan. Jangan sampai menyenggol urusan ukhrawi. Urusan politik cukup ditenggorokan. Ente jangan mendidik masyarakat untuk bodoh. Seolah kemudian urusan politik ini urusan akidah. Urusan politik ini adalah urusan agama. Tak ada. Urusan politik itu adalah urusan kekuasaan. Urusan kekuasaan pun sampai di sana. Ente-ente ini yang nggak sopan. Pakai narasi agama untuk tujuan politik ente. Nggak sopan. Dan kalian akhirnya dipermalukan oleh Allah. Lewat apa? Lewat dukungan mereka selalu kalah. Begitu. Karena selalu nggak sopan kepada Rabbnya. Yang ketiga, kita berkewajiban menagih janji Prabowo Subianto. Kita masih ingat di Rumah Juang 2019, Habib ada. Beliau mengatakan, saya tidak mau terjadi pertumpahan darah. Maka saya tidak akan maju, tidak akan mundur, tapi saya akan bergeser. Yang dimaknai kemudian Prabowo bergabung dengan Jokowi dalam rangka mengatur strategi. Sekarang Prabowo sudah jadi presiden. Mana janjinya? Timbul tenggelam bersama rakyat, betul? Akan melawan
Congos Johot pengiat bangsa yang jadi penghamba oligarki, sampai detik ini belum bisa kita lakukan bersama-sama. Oleh karena itu, dalam gerakan kebangsaan ini, kita harus menagih janji Prabowo Subianto untuk menepati janjinya, untuk melaksanakan sumpah jabatannya. Kalau dia bisa melakukan, insya Allah Prabowo akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi kalau dia berkhianat, insya Allah akan diberikan laknat dan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geli sekali ya, bawa-bawa nama Allah, menyeret nama Allah, seolah adab dan kemuliaan itu bisa didikte oleh mereka. Catat baik-baik, ini manusia-manusia yang tidak sopan, manusia-manusia yang tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bertanggung jawab untuk urusan ini. Nggak ada. Kalau ini maka akan mendapatkan laknat dari Allah. Mendapatkan laknat dari ente, iya, tapi ente bukan Allah. Dan ente masyarakat, oke, kita akui sebagai masyarakat. Tetapi sebagian besar masyarakat tidak seperti ente. Ini demokrasi, ada yang menang, ada kalah di dalam urusan politik. Jelas kemarin Prabowo menang, yang kalah itu masyarakat ya seperti ente-ente ini nih. Orang-orang seperti ini nih. Dan catat satu, jangan bawa-bawa atas nama masyarakat keseluruhan. Dan satu lagi, jangan bawa-bawa atas nama Tuhan. Seolah-olah mampu menerawang ke wilayah sana. Bukan kemampuan manusia, bukan kapasitasnya manusia bisa menilai. Tak ada yang mampu menilai, meraba, apalagi menduga, apalagi tujuannya politik, bahwa seseorang ini di pandangan Allah ABCD. Tidak. Tak ada manusia yang mampu menerawang sampai ke wilayah sana. Kalau dia seolah-olah mampu menerawang ke wilayah sana, dia tahu bahwa ini mendapatkan kutukan, bahwa ini mendapatkan azab barokah dan lain sebagainya. Ini orang berarti bullshit, 1000% bullshit. 1000% bullshit. Itu melampaui batas kemampuan manusia. Ente ini ngomong dari tadi melampaui batas kemampuan manusia. Tak ada manusia yang mampu menerawang hati seseorang. Tak ada manusia yang mampu mendikte Tuhan dan lain sebagainya. Ente seolah-olah melakukan itu. Ente sudah melampaui batas kemampuan ente sebagai manusia. Tentu ini pasti bohong 1000%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.